Oke, di sini saya akan membuat analisis kekar menggunakan software DIPS. Jadi pertama-tama kita akan klik file, lalu klik new. Selanjutnya ada kan muncul ini DIPS dan Deep Direction Angels. Nah, kita ubah dulu ini di klik project settings, kita ubah menjadi strike right atau deep. Oke, setelah itu kita masukkan data yang sudah kita dapat, kita copy lalu kita paste di sini. Sudah. Habis itu kita klik vector preset. Nah, di sini tuh kelihatan nih persebaran titiknya. Nah, habis itu buat tahu konturnya, kita klik kontur preset. Nah, di sini kan udah kelihatan nih konturnya mana gitu kan. Nah, habis itu kita klik add user plan. Habis itu kita tentuin nih mana max 1 dan max 2-nya. Aku taruh di sini, taruh di tengah-tengah. Itu di sini kasih nama max 1. Max 1. Terus buat visibility-nya, karena max 1 ini adalah berupa titik, jadi kita cuma pakai pol dan label. Tuh, habis itu kita lakukan hal yang sama juga pada titik satunya. Kasih nama max 2. Visibility-nya sama. Oke, udah dapet kan ketinggiannya. Nah, habis itu setelah kita punya 2 titik ini, kita buat pol nih pada masing-masing titik puncak. Nah, caranya kita klik add user plan. Habis itu kita titikin si max satunya nih. Kita kan mau pol di pol si tiap masing-masing dari maxnya ini kan. Oke, kasih nama untuk visibility-nya karena pola itu berupa bidang, jadi plan. Polanya kita uncheck. Oke, kan juga di max 2-nya. Sini. Terus habis itu kita kasih nama pol max 2. Visibility-nya sama. Oke. Nah, habis itu ketemu kan titik perpotongan antara pol max 1 dan max 2. Itu kita kasih nama sebagai sigma 2. Kita tadi klik add user plan, terus kita klik di sini titiknya, terus kita kasih nama sigma 2. Visibility-nya pol, plan-nya di uncheck karena lupa titik. Nah, udah ketemu nih sigma 2. Cuman kan warnanya nih sama ya, jadi tuh susah buat kelihatannya. Nah, kita ubah di edit user plan. Nah, kelihatan kan. Ini yang buat titik max-nya. Ini max 1, ini max 2. Nah, kita buat titik max-nya kita kasih warna hitam. Oke, ini juga hitam. Terus buat pol max 1-nya kita hijau, pol max 2-nya kita kasih warna biru. Terus buat titik sigma-nya kita kasih warna merah. Oke. Udah ketemu. Terus ketemu titik sigma 2, kita buat griddle plan. Itu griddle plan itu buat bidang bantu. Dengan cara kita klik add user plan, lalu arahin nih agar si titiknya ini tuh berada di mana ya, satu garis yang sama di max 1 dan max 2-nya. Di sini. Nah, agar si max 1 dan max 2-nya di satu titik yang sama. Bentar. Oke, nah
kita nggak usah kasih, kita kasih nama aja griddle plan. Karena dia berupa bidang, jadi kita kasih nama, kita visibility-nya kasihnya yang plan. Oke, selanjutnya kita mau cari sigma 2 dan sigma 1 dan sigma 3. Nah, kalau sigma 1 itu letaknya kalau dia kurang dari 90 derajat itu letaknya di antara max 1 dan max 2. Kalau misalnya dia lebih dari 90 derajat itu letaknya yang di antara max 1 dan max 2 itu adalah sigma 3. Nah, sebelumnya kita akan menghitung jaraknya itu jarak perpotongan antara pol max 1 dengan griddle pen dan pol max 2 dengan griddle pen. Itu caranya kita klik tools, habis itu kita klik measure angles. Nah, ini tinggal kita klik aja nih dari sini ke sini. Dapatnya berapa? 51 derajat. Itu kita close. Berarti kalau misalnya dia 51 derajat, berarti kurang dari 90 derajat, otomatis yang berada di antara max 1 dan max 2 itu adalah si sigma 1. Udah. Terus kita ambil, kita klik tools lagi, kita pilih pitch grid, lalu kita sesuaikan si pitch grid ini dengan si griddle plan-nya. Kita bikin presisi. Oke. Nah, karena dia 51 derajat, berarti buat si sigma 3-nya itu kita berada di tengah-tengah sini. Berarti sekitar 25,5. Caranya kita klik add user plan. Karena ini satu ini tuh intervalnya tuh 5 derajat. Berarti di sini kita ngitung dari perpotongan yang dari atas ke bawah. Ini 5, 10, 15, 20, 25, sekitar di sini. Oke, kita kasih nama sigma 3. Visibility-nya pol, plan-nya di uncheck. Sigma 3, oke. Nah, udah ketemu kan sigma 3-nya, terus kita klik user plan, klik add user plan. Kita klik add user plan, terus buat taruh si sigma 1-nya itu, sesuaikanlah si garisnya add user plan ini tuh di tengah-tengah antara sigma 1 dan sigma 2 dan sigma 3. Buatlah presisi. Nah, di sini. Oke, kita kasih nama sigma 1. Logonya pol, oke. Nah, udah dapet kan ke semua kedudukannya, tapi kan di sini masih ada si bantunya ini. Kita delete nih si pitch grid-nya. Delete, kita klik tools, lalu kita klik delete all tools. Nah, udah ketemu, kita tinggal ngitung ininya, kedudukannya. Nah, cuman kan ini masih baru. Nah, terus juga warnanya masih sama, jadi kita ubah dulu warna-warnanya. Tadi pol max 2, sigma, griddle plan, griddle plan-nya kita ganti warna hitam aja. Terus ini sigmanya kita ganti merah. Terus sigma 1-nya kita ganti merah. Oke. Udah kelihatan kan warna-warna beda-beda. Terus itu kita lihat di sebelah kanan, di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada plot options, terus sini ada legend atau legenda. Kita uncheck, terus kita cek. Nah, baru tuh di sini ada analisisnya yang terbaru. Muncul kan, ini ada strike right dan dip. Cuma kalau misalnya kita buat baca
sigma itu kan pakainya ini trend dan pelang. Nah, caranya itu kita klik yang di bagian kanan bawah sampai ketemu trend dan pelang. Nah, udah ketemu deh trend dan pelangnya. Nah, jadi tinggal baca. Misalnya buat sigma 1 dia trennya 152, pelangnya 20 derajat seperti itu. Jika sudah kita baca kedudukannya, baru kita save. Seperti itu. Oke, di sini kita akan membuat analisis lipatan menggunakan software DIPS. Pertama-tama kita klik file, lalu kita klik new, akan muncul worksheet seperti ini. Sebelumnya kita ubah dulu di worksheetnya ini. Kita klik project settings, terus kita ubah si global orientation formatnya menjadi strike rect atau DIP. Terus kita klik OK. Nah, jika sudah berubah, kita buka soalnya. Nah, di soal itu strike atau dip-nya tuh masih ada yang arahnya ke arah west. Nah, kita ubah dulu menggunakan back azimuth, berubah menjadi seperti ini. Kita copy, habis itu kita paste di sini. Nah, sudah, untuk lihat persebaran titiknya, kita klik vector preset. Nah, terlihat persebaran titiknya. Terus itu buat tahu ketinggian kontur masing-masing titik ini, kita klik kontur preset. Habis itu, jika sudah terlihat konturnya, kita menentukan di mana max 1 dan max 2. Caranya kita klik add user plan, terus di yang atas ini kita kasih nama max 1. Karena visibility-nya itu max 1 itu adalah sebuah titik, jadi yang kita checklist adalah pole dan label aja. Yang plannya kita uncheck dan kelihatan ini max 1-nya. Terus buat max 2-nya masih sama, caranya kayak max 1. Klik OK. Nah, udah ketemu nih max 1, max 2. Nah, kita nentuin nih di mana sigma 2-nya. Caranya kita klik add user plan, terus si max 1 sama max 2-nya kita jadiin satu garis yang sama. Kira-kira di sini kita kasih nama karena sigma 2 berupa titik, jadi visibility-nya sama, yaitu pole dan label yang di checklist. Habis itu kita klik OK. Jika sudah, kita buat bidang bantunya atau griddle plan. Caranya kita klik add user plan, terus kita buat bidang bantunya. Kira-kira di sini kita kasih nama griddle plan. Terus yang di checklist adalah plan dan label, karena griddle plan berupa bidang. Habis itu kita klik OK. Jika sudah ketemu griddle plan-nya, kita hitung nih jarak max 1 dan max 2. Caranya kita klik tools, terus kita klik measure angle. Nah, kita cari nih berapa jaraknya dari sini ke sini. Nah, kelihatan kan jaraknya itu yang kita pakai itu yang di bawah buat nentuin di mana sigma 1 atau sigma 3-nya. Jaraknya itu 72 derajat. Berarti antara max 1 dan max 2 itu adalah sigma 1. Karena kalau sigma 1 itu yang kurang dari 90 derajat. Habis itu kalau misalnya kita udah tahu, kita close. Kita klik lagi, kita klik tools lagi, terus kita klik pitch grid buat ngebantu kita. Nah, jadiin si pitch grid ini tuh presisi dengan si griddle plan-nya. Kira-kira kayak gini. Jika sudah, kita klik add user plan buat mencari si sigma 1-nya. Kita hitung 53,5 derajat ke arah tengah dari max 2. Karena setiap interval di pitch grid ini 5 derajat, berarti kita hitung dari sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 3 derajat, sekitar di sini. Kita kasih nama sigma 1. Karena sigma 1 berupa titik, jadi visibility-nya adalah pole dan label. Terus kita klik OK. Nah, udah ketemu kan sigma 1-nya. Nah, buat cari sigma 3-nya, kita klik lagi add user plan. Kita bikin si sigma 2 dan sigma 1 itu berada di satu garis yang sama. Kira-kira di sebelah sini. Ya. Kita kasih nama sigma 3. Visibility-nya sama pole dan label karena berupa titik. Terus kita klik OK. Nah, jika udah ketemu semua, kita klik tools, kita mau ngapus si pitch grid-nya. Caranya klik tools, lalu klik delete all tools. Nah, karena warnanya masih sama, kita klik edit user plan, terus kita ubah warnanya sesuai keinginan. Aku max 1 sama max 2-nya mau warna hitam. Terus buat sigma 2-nya aku mau kasih warna merah. Griddle plan-nya mau hitam. Sigma 1-nya merah, sigmanya yang 3 merah. Terus kalau udah, kita klik OK. Nah, udah berubah kan warnanya, jadi lebih gampang kita lihatnya. Nah, buat tahu kedudukannya, kan di sini ada kotakan, nah tapi itu belum ke-update. Nah, caranya kita lihat di sebelah kiri ada plot options. Dan di sini ada legend atau legenda, kita uncheck, terus itu kita checklist lagi. Nah, udah nih kelihatan datanya berubah. Karena buat membaca kedudukan sigma 1, 2, dan 3 ini menggunakan trend dan pelang, sedangkan di sini masih strike, rag, dan dip, caranya kita ubah dulu nih yang di sebelah kanan bawah. Kita klik sampai ketemu trend dan pelang. Nah, seperti ini. Jadi udah kita bisa baca, misalnya buat sigma 1, trennya 82 derajat I, 82 derajat is, dan pelangnya 65 derajat, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan striariasi menggunakan software DIPS. Pertama-tama kita buka, kita klik file, lalu klik yang new. Nanti akan muncul worksheet seperti ini. Sebelumnya kita ubah dulu project settings-nya. Kita ubah global orientation formatnya menjadi strike right atau DIP. Terus kita klik OK. Jika sudah berubah, selanjutnya kita klik kontur preset. Nah, kelihatan tentukan stereonetnya. Nah, kita lihat soal, kita bikin trend line-nya. Di sini di soal itu trend line-nya 246 derajat. Caranya kita klik tools, kita pilih yang trend line. Kita klik di mana aja, bisa kita ubah jadi 246, terus kita klik OK. Nah, jika sudah, kita bikin fault plan-nya. Caranya kita klik add user plan, terus kita klik di mana aja. Habis itu kita kasih nama fault plan. Terus strike right atau DP kita ikutin dari soal. Soal itu ada 227 dengan 44. Visibility-nya kita bikin bidang. Kalau bidang itu kita checklistnya yang label dan plan karena bidang. Terus kita klik OK. Kelihatan kan fault plan-nya. Selanjutnya kita buat griddle plan-nya. Caranya kita klik lagi add user plan, terus arahin si kursor ini di perpotongan antara si trend line-nya dengan fault plan-nya di sebelah sini. Oke, terus kita kasih nama griddle plan.
Untuk visibility-nya plan dan label. Terus kita klik OK. Habis itu kita buat sigma 2. Nah, letak sigma 2 itu ada di sini, di perpotongan antara fold plan dan griddle plan. Sekitar di sini. Oke, kita kasih nama sigma 2. Karena sigma 2 berupa titik, jadi visibility-nya pol dan label. Klik OK. Nah, warnanya sama, kita ubah dulu. Si fold plan-nya kita kasih warna biru. Terus griddle plan-nya hitam. Dan si sigma 2-nya kita kasih warna merah. Terus kita klik OK. Nah, udah kayak gini. Kita buat bidang bantu yang kedua. Caranya kita klik add user plan, terus kita bikin pol dari sigma 2. Nah, kira-kira di sini. Terus kita kasih nama griddle plan 2. Itu visibility-nya yang label dan plan yang di checklist. Terus kita klik OK. Nah, udah ketemu si griddle plan 2. Nah, griddle plan 2 ini fungsinya buat kita mencari sigma 1 dan sigma 3. Nah, buat mencarinya kita klik tools, terus kita klik yang pitch grid. Nah, kita taruh si pitch grid-nya itu presisi dengan si griddle plan. Oke. Nah, udah presisi, terus kita mau buat si sigma 1. Sigma 1 itu perpotongan antara griddle plan 1 dan griddle plan 2 sejauh 30 derajat ke arah pusat. Berarti caranya kita klik add user plan, terus hitung 30 derajat dari perpotongan yang di sini. Karena tiap ini adalah 5 derajat, berarti kita hitung di sini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti di sini. Kita kasih nama sigma 1. Terus kita buat visibility-nya kita klik yang pol, yang plan-nya kita uncheck. Terus klik OK. Ketemu sigma 1-nya. Nah, selanjutnya kita bikin sigma 3. Sigma 3 itu adalah 90 derajat dari sigma 1. Caranya kita buat nah, kita bikin biar mudah itu samain si sigma 2 dan sigma 1 itu pada satu garis yang sama. Kira sekitar di sini. Oke, sini kita kasih nama sigma 3. Visibility-nya pol dan label. Terus kita klik OK. Nah, udah dapet kan semua sigmanya. Terus abis itu kita ubah dulu warnanya di edit user plan. Terus griddle plan-nya kita ubah warnanya jadi warna hitam. Terus si sigma 1 yang kita ubah jadi warna merah. Dan sigma 3-nya kita ubah juga jadi warna merah. Nah, ini masih ada pitch grid-nya. Kita hapus dulu, klik tools, sama pilih yang delete all tools. Hilang. Nah, karena si trendnya tadi hilang, kita klik lagi yang tools, terus kita klik trend line, kita klik di mana aja, terus kita masukin nilai trend line-nya tadi di soal 246. Kita tulis di sini 246. Oke.
Oke, nah jika sudah, kita mau lihat sih kedudukannya nih. Caranya, lihat di sebelah kiri ada plot options. Kita pilih yang kita uncheck si legendanya, yang legend ini. Kita uncheck, terus kita checklist lagi. Nah, udah berubah si kotakan yang ada di sebelah kanan ini. Karena buat membaca sigmanya kita menggunakan trend dan plang, sedangkan di sini masih strike dan dip, berarti kita ubah dulu. Caranya kita klik di pojok kanan bawah, kita klik sampai ketemu si trend dan plang. Nah, oke, udah berubah jadi trend dan plang. Kita udah bisa nih baca kedudukannya. Misalnya kedudukan dari sigma 3 berarti N85 derajat dan plangnya 5 derajat. Begitu juga di sigma 1 182 derajat dan 52 derajat, dan sigma 2 351 derajat dan juga 39 derajat, seperti itu. Baik, buat di outline selanjutnya kita akan membuat gas fracture dengan menggunakan software DIPS. Pertama-tama kita klik file, terus kita klik new. Lalu kita ubah dulu si worksheet ini di project settings, terus kita ubah global orientation formatnya menjadi strike right atau dip. Terus kita klik OK. Selanjutnya, kita klik contour preset. Nah, kelihatan si stereonetnya ini. Selanjutnya, kita buka soal. Nah, untuk si gas fracture ini 35 sama 41. Strike-nya 3. Kita klik add user plan, terus kita klik di mana aja, terus kita kasih nama gas fracture. Terus strike-nya tadi 35, dip-nya 41. Untuk visibility-nya karena gas fracture berupa bidang, jadi yang kita checklist adalah yang plan dan labelnya aja, yang pol sama ID ini di uncheck. Terus kita klik OK. Selanjutnya kita buat si bidang sesarnya, atau dengan strike-nya 145 per 43, dip-nya 43. Kita klik di mana aja, sama kayak tadi, klik add user plan, terus klik di mana aja, kita ngasih nama bidang sesar. Buat visibility-nya itu ada yang di checklist ada label dan plan karena berupa bidang. Terus untuk ininya tadi berapa? 145 dan 43. Dan 43. Terus kita klik OK. Nah, ketemu dua ini. Ketemu bidang sesarnya dan juga gas fracture-nya. Terus kita bisa mendapatkan nilai sigma 2, itu sigma 2 berada di sini. Dia perpotongan antara bidang sesar dan gas fracture. Kita klik aja di sini. Terus kita kasih nama sigma 2. Terus karena sigma 2 berupa titik, jadi visibility-nya adalah pol dan label yang plan-nya kita uncheck, terus kita klik OK. Oke, selanjutnya kita buat griddle plan. Griddle plan itu bidang bantunya. Itu 90 derajat dari sigma 2. Polnya sigma 2. Ya, kira-kira di sini. Terus kita kasih nama griddle plan. Karena griddle plan berupa bidang, kita checklist plan-nya, yang polnya kita uncheck, terus kita klik OK. Nah, perpotongan antara griddle plan dengan gas fracture itu adalah sigma 1. Sini. Oke, kita kasih nama
sigma 1. Karena sigma 1 berupa titik, jadi yang kita visibility-nya adalah pol dan label yang tadi kita uncheck, terus kita klik OK. Selanjutnya buat bikin sigma 3-nya, itu kita klik add user plan lagi, terus kita buat 90 derajat dari sigma 1, atau gampangnya tuh si garis ini dibuat presisi di sigma 1 dan sigma 2, biar sigma 1 dan sigma 2 di satu garis yang sama. Kira-kira di sini. Ya. Nah, 3. Visibility-nya sama pol dan juga label. Terus kita klik OK. Nah, udah ketemu semua sigmanya. Terus buat ini karena warnanya masih sama, kita ubah dulu biar bisa bedain warna-warnanya. Gauge vector-nya kita kasih warna biru. Terus buat bidang sesarnya kita kasih warna hijau tetap. Sigma 2-nya merah. Griddle pen-nya kita kasih warna hitam. Terus sigma 1-nya merah. Dan juga sigma 3-nya merah. Terus klik OK. Nah, udah ketemu semua, terus kita lihat, udah kelihatan semua, terus kita lihat di sebelah kiri ada plot options, ada pilihannya, ada legend atau legenda, itu kita uncheck, terus kita checklist lagi. Nah, kelihatan di kotak sebelah kanan ini, kelihatan mana sigma-sigmanya, kedudukannya. Tapi karena kita buat membaca sigma 1 itu menggunakan trend dan pelang, sedangkan ini baru strike, right, dan deep, kita ubah dulu. Caranya, kita ke bagian pojok kanan bawah, kita klik sampai ketemu trend dan pelang. Oke, udah ketemu semua. Tinggal kita save dan juga kita baca kedudukannya. Misalnya, kedudukan sigma 1 itu N73 derajat, pelangnya 28 derajat, seperti itu. Begitu juga di sigma 3, pelangnya 49 derajat, trennya N305 derajat is. Seperti itu. Oke, buat outline selanjutnya kita akan membuat drag fold menggunakan software Dips. Pertama-tama kita klik file, terus kita klik new. Terus muncul worksheet seperti ini, kita ubah dulu. Di project settings kita klik global orientation formatnya, kita ubah menjadi strike leg atau dip, terus kita klik OK. Jika worksheetnya sudah berubah menjadi ini, kita klik contour preset. Nah, muncul si stereonetnya ini. Nah, pertama-tama kita cek dulu soalnya yang diminta. Kita buat drag fold-nya. Drag fold-nya itu 100, strike-nya 108, dip-nya 56. Kita klik add user plan, kita klik mana aja, kita kasih nama drag fold. Terus buat strike-nya tadi 108 dan 56. Nya 56. Untuk visibility-nya, karena drag fold berupa bidang, jadi yang kita checklist adalah yang plan dan label aja. Yang pol dan ID-nya kita uncheck. Terus kita klik OK. Selanjutnya, kita buat si fold plan-nya atau si bidang sesarnya. Itu, kalau dari soal itu, dia 235, strike-nya, dip-nya 43. Kita klik add user plan, klik di mana aja, tadi 235, dip-nya 43. Namanya fold plan. Terus sama visibility karena berupa bidang. Kita pastiin lagi 3543. Oke. Nah, udah ketemu fold plan dan drag fold-nya. Nah, perpotongan antara fold plan dan drag fold ini merupakan sigma 2. Kita tandai dengan cara kita klik add user plan, terus kita tandai si perpotongan ini sebagai nama sigma 2. Sigma
karena sigma 2 berupa titik, jadi visibility-nya adalah pol dan juga label yang plan-nya kita uncheck. Terus kita klik OK. Sudah, jika ketemu, selanjutnya kita buat griddle plan atau bidang bantunya. Caranya kita klik add user plan, terus kita arahin di sini. Karena bidang bantu itu jaraknya 90 derajat dari sigma 2 atau polnya si sigma 2. Kira-kira di sini. Iya. Kita kasih nama griddle plan. Berupa bidang, jadi yang kita checklist adalah yang plan-nya, terus kita klik OK. Nah, perpotongan antara si sigma 2 dengan drag fault ini, kita kasih nama sigma 3 aksen. Oke, kita kasih nama sigma 3 aksen. Terus karena berupa titik, jadi yang kita visibility adalah yang pol dan label yang plan-nya kita uncheck. Oke, udah ketemu sigma 3 aksen. Nah, selanjutnya kita membuat si sigma 1 aksen. Si sigma 1 aksen itu jaraknya 90 derajat dari si sigma 3 di sini. Caranya itu agar mudah kita klik add user plan, selanjutnya si garis add user plan ini buatlah si sigma 3 dan sigma 3 aksen dan sigma 2 ini di satu garis yang sama, terus kita klik kalau misalnya udah sama. Terus kita kasih nama sigma 1 aksen. Terus karena berupa titik, jadi ini masih sama pol dan juga label. Terus kita klik OK. Ketemu si sigma 1 aksennya. Nah, buat nentuin si sigma 1 dan sigma 3-nya di sebelah mana, kita butuh bantuan dengan cara klik tools, terus kita menggunakan pitch grid. Letakkan si pitch grid ini presisi dengan si griddle plan-nya. Kira-kira di sebelah sini. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai sigma 1 itu caranya hitung 30 derajat dari perpotongan antara griddle plan dan fault plan. Berarti di sini ke arah si sigma 1 aksen, berarti ke arah bawah. Caranya kita klik add user plan, terus kita hitung 30 derajat dari perpotongan fault plan dan griddle plan. Nah, satu garis ini, tiap garis ini nilainya 5 derajat jaraknya. Jadi kalau di sini 5, kalau sampai 30 berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi dia di sini kan ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oke. Kita kasih nama sigma 1. Visibility-nya sama pol dan juga label. Nah, udah ketemu nilai sigma 1, kita cari nilai sigma 3. Sigma 3 itu 90 derajat dari sigma 1. Kita klik add user plan, terus kita cari sigma 3 di mana. Cara gampangnya adalah buatlah si sigma 1 dan juga sigma 2 di satu garis yang sama, terus kita klik, kasih nama jadi sigma 3. Nah, ketemu visibility-nya pol dan juga label. Karena sigma 3 hanya berupa titik. Terus kita klik OK. Nah, udah ketemu semua sigmanya, kita hapus si pitch grid-nya. Caranya klik tools, terus kita delete all tools. Nah, habis itu, karena ini warnanya sama semua, buat bedain kita klik edit user plan, terus kita ubah drag fault-nya, tiap-tiap warnanya ini. Drag fault-nya kita kasih warna biru, fault-nya hijau, sigma 2-nya kita kasih warna merah, griddle plan kita kasih warna hitam, terus sigma 3 aksennya karena dia aksen kita kasih warna abu-abu aja, sigma 1 aksen juga kita kasih warna abu-abu, terus sigma 1-nya kasih warna merah dan sigma 3-nya kita kasih warna merah. Jika sudah, kita klik OK, udah terlihat perbedaannya, terus kita mau lihat
kedudukannya berapa nih. Nah, cara kita lihat di sebelah kiri, ada plot options, terus kita uncheck si legend-nya, terus kita checklist lagi. Nah, kelihatan si kedudukannya. Cuma kalau misalnya buat membaca kedudukan kita menggunakannya trend dan pelang, sedangkan di sini masih strike, dan dip, kita ubah dulu. Caranya kita klik yang di pojok kanan bawah hingga berubah menjadi trend dan pelang. Nah, udah ketemu trend dan pelangnya, kita bisa baca kedudukannya. Misalnya, buat si Sigma 1, dia pelangnya 53 derajat, trendnya N42 derajat is. Seperti itu. Terus untuk Sigma 2, pelangnya dia 27 derajat, trendnya N268 is. Seperti itu. Habis itu, kalau misalnya udah, kita save.